Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online GKP Jemaat Jatiranggun pada Minggu hari ini 27 September 2020. Sebelum memasuki kebaktian, ada beberapa pokok warta yang akan disampaikan pada minggu ini. Pertama, kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 30 September 2020 pukul 19 WIB secara daring atau Zoom dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Wardianti, Liturgos Penatua Heri Kristianto. Untuk link Zoom akan diinformasikan dengan mako wilayah melalui WhatsApp. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19 yang saat ini masuk zona merah, dan dengan pertimbangan kesehatan serta menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, di kebaktian minggu dan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya kembali dilakukan secara daring atau online. Mulai hari Minggu tanggal 20 September 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, dan akan dilaksanakan evaluasi secara berkala oleh Majelis Jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 September 2020 sampai 27 September 2020. Tuhan memberkati. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap hari Sabtu tiap siang atau melalui transfer bank ke rekening yang atas nama Gereja Kristen Pasundan Jatiranggun atau dengan men-scan barcode yang tertera pada warta ini. Periodisasi pelayanan pendeta. Sehubungan dengan masa pelayanan untuk periode pertama 2016-2021, Ibu Pendeta Debbie Wardianti akan berakhir pada bulan Mei 2021. Maka Majelis Jemaat telah menyebarkan form masukan pendapat jemaat per kepala keluarga berkaitan dengan pelayanan Ibu Pendeta Debbie Wardianti selama satu periode berjalan. Dan form ini sudah diedarkan kepada seluruh warga jemaat pada minggu kedua bulan September 2020 melalui majelis koordinator dan pengurus wilayah. Untuk pengembalian dapat melalui majelis koordinator wilayah atau melalui kotak khusus yang ada di gereja. Yang ke-10, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jemaat Jatiranggun mengucapkan terima kasih kepada Bapak NN atas donaturnya berupa 1 unit kusen gendong jendela berikut pemasangannya di Pastori, pembuatan bak sampah dan lain-lain di tempat di Pastori, perbaikan dinding dan yang retak dan pengecatan di Pastori. Kiranya Tuhan memberkati. Cuti pendeta. Ibu Pendeta Debbie Wardianti akan memasuki masa cuti tahunan dari tanggal 6 sampai 11 Oktober 2020. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pendeta dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat yang akan kami sampaikan, yang dapat kami sampaikan.
pada minggu ini kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan semua. Pada Jumat ini, pada warta Jumat ini beserta laporan keuangan dapat lihat atau diunduh melalui WA yang grup yang ada di wilayah masing-masing, dan dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jemaat Jatiranggun pada mobile phone Majelis Jemaat yang sudah disediakan. Demikianlah warta hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Kita akan bersama-sama melakukan kebaktian pada pagi hari ini dengan satu keyakinan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing yang akan menghantarkan kita untuk memasuki kebaktian pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengarkan hukum Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Inilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Segala
Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan hadirat Allah. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudaraku, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan Tuhan dan akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan untuk memberikan pengampunan bagi kita. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara-saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah yang Maha Kasih, karena pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam segala keberadaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, yang menegur kami jikalau kami memiliki kesalahan, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, maka berfirmanlah, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian Minggu pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Pembacaan kita berada di bawah judul perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel.
Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, perjanjian adalah kesepakatan dua pihak, dan perjanjian dibuat untuk saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Bila ada yang melanggar perjanjian, akan ada sanksinya. Sebagai orang percaya, kita ini adalah anak-anak perjanjian Tuhan atau umat yang hidup di dalam perjanjiannya. Bahkan perjanjiannya diteguhkan dengan darah Kristus. Namun pada kenyataannya saudaraku, masih banyak orang Kristen yang dengan sengaja meremehkan dan mengabaikan perjanjian ini, sehingga mereka tetap saja menjalani hidup dengan sia-sia. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa Israel. Mereka berkali-kali diingatkan tentang firman Tuhan. Mereka kembali diingatkan juga tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, tetapi tetap saja hidup mereka tidak berada di dalam ketaatan. Padahal Musa ketika diutus oleh Allah untuk mengingatkan tentang perjanjian itu, bangsa Israel dengan serempak menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Namun dalam perjalanan umat Israel, saudaraku, tidak selalu mudah memang. Justru itu membuat mereka sering bersungut-sungut, bahkan mereka marah kepada Musa. Terlebih mereka bertengkar melawan Musa dan Tuhan akibat tidak ada air karena mereka kehausan. Saudaraku, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya yang sedang berjalan di padang gurun berulang kali mengalami kekurangan air? Jawabannya, agar mereka belajar bersandar penuh kepada Dia dan mengingat janji penyertaannya, sehingga mereka dapat menerima anugerahnya. Kehadiran anugerah Allah nyata di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dan hal itu tampak, saudara-saudaraku, di dalam peristiwa di Masa dan di Meribah. Ketika bangsa Israel terancam keberlangsungan hidupnya karena kekurangan air, mereka menuntut Musa agar Musa menyediakan air. Bukankah Musa juga berada dalam situasi yang sama dengan mereka? Dalam situasi semacam ini, bangsa Israel sedang berada dalam tekanan hidup yang berat dan krusial. Wajar sekali Bapak Ibu Saudara bila orang mengalami kehausan karena kekurangan air saat berada di padang gurun yang gersang. Akan tetapi bukankah mereka sudah beberapa kali melihat, merasakan bagaimana Allah menghantar mereka melewati padang kesulitan? Bukankah mereka sudah mengalami sendiri bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang ajaib? Namun sayang sekali mereka bebal. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, permasalahan sebenarnya bukan pada kekurangan air, tetapi lebih daripada itu, iman bangsa Israel yang rapuh. Mereka meragukan janji penyertaan Allah. Mereka meragukan anugerah Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bangsa Israel tidak sanggup menanggung beban yang sedemikian berat karena keraguan-raguan mereka akan janji penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Saudaraku, bukankah dalam perjalanan mereka di padang gurun, Allah telah menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah peristiwa dan pengalaman hidup yang telah umat Israel lalui?
Rupanya pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya belum cukup untuk meyakinkan iman bangsa Israel. Dengan demikian, saudaraku, mujizat yang dihadirkan oleh Allah, yaitu air yang keluar dari gunung batu, adalah bukti bahwa janji penyertaan Allah itu nyata. Bukti bahwa kehadiran Allah sendiri nyata di tengah-tengah umat. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Allah hadir dengan janji berkat-Nya. Allah menolong mereka. Saudara-saudaraku, dari peristiwa Musa dengan umat Israel ini ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, umat Israel masih belum sungguh mengenal Tuhannya yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan baik. Mereka masih mempertanyakan kuasa Allah. Yang kedua, umat Israel masih belum bisa lepas dari kenyamanan, dari zona nyaman mereka ketika mereka masih berada di Mesir sebagai orang terjajah. Padahal mereka dibawa ke tanah miliknya dan menjadi orang merdeka. Mereka masih belum bisa move on, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, umat Israel memiliki sifat angkuh, arogan, dan menjadi umat penuntut. Jelas sekali bahwa bangsa Israel tidak menunjukkan kesetiaan pada Allah seperti teladan yang sudah ditunjukkan oleh leluhur mereka. Masa dan Meriba menjadi saksi bisu dari pemberontakan Israel atas kedaulatan Allah. Perjanjian dengan Allah yang memberi bangsa Israel kebebasan dan kehidupan ternodai. Bahkan tidak pantas lagi disebut perjanjian jika kesetiaan Allah tidak dibalas dengan kesetiaan bangsa Israel. Saudara-saudaraku, memperhatikan peristiwa di Masa dan di Meriba yang dialami oleh bangsa Israel, sudahkah kita menghayati kehadiran janji dan anugerah Allah di sepanjang hidup kita? Ketika hidup yang kita jalani tidak pernah terlepas dari tekanan-tekanan berat yang membuat iman kita kepada Allah menjadi rapuh, apakah kita juga tidak menyadari bahwa Allah hadir dengan kasih-Nya di dalam setiap musim kehidupan kita? Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita terus menyadari bahwa keselamatan dan keberlangsungan hidup kita semata-mata terjadi karena anugerah Allah. Dalam sepanjang kehidupan sehari-hari maupun iman, anugerah dan janji Allah terus hadir dan menyapa kita. Sadarilah bahwa Allah berkenan mewujudkan anugerah dan janjinya secara total dengan menghadirkan dirinya sendiri di tengah-tengah umatnya di dalam diri Kristus yang telah menjadi penebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah Allah yang terbesar. Dan juga kesadaran hidup kita sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah, sehingga kita terus berserah kepadanya dan tidak menyombongkan diri. Hanya janji dan anugerah Allah yang menopang peziarahan hidup serta iman kita. Saudaraku, mari kita merefleksikan, merenungkan dan bertanya pada diri kita sendiri. Sepanjang hidup sudah berapa banyak janji yang dibuat dan dikeluarkan sebagai bentuk perjanjian kita dengan Allah? Lalu bagaimana kita menjalaninya? Masihkah kita setia dengan janji tersebut ataukah kita menjadi pribadi yang ingkar janji? Ingatlah saudaraku bahwa janji-janji kita merupakan bagian dari ikatan perjanjian dengan Allah. Dan ikatan ini akan membawa kita masuk dalam relasi yang lebih intim dengan Allah. Jalanilah dengan setia dan penuh sukacita sekalipun itu berat. Karena Allah selalu setia dengan janjinya bahwa Ia selalu menyertai kita. Itu sebabnya Ia disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu bagi kami. Engkau senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Syukur kami kepadamu karena hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berbakti walau jarak dan tempat memisahkan kami. Namun kami masih boleh memuji memuliakan-Mu, membaca Alkitab dan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Sebuah perjanjian yang menuntut kami untuk hidup dalam kesetiaan, sebagaimana Allah yang selalu setia dengan janjinya. Dengan memegang janji Allah, maka kami akan mampu menghadapi hidup yang tidak mudah di masa-masa sekarang ini karena Allah menyertai kami. Ya Tuhan, kami menyatukan hati pada saat ini di dalam syafaat kami. Kami hendak saling menopang. Kami berdoa untuk gereja-Mu dengan tugas panggilan pelayanan. Ya Bapa yang Maha Kasih, bagi para pelayan Tuhan, Engkau kiranya memberi mereka kekuatan supaya mereka terus dimampukan di dalam pelayanan terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan dengan berbagai tantangan yang ada. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan, baik mereka yang berada dalam keadaan duka maupun suka. Terkhususnya kami mengingat saudara-saudara kami ya Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Ibu Isnarti, Saudari Asyera Natalingga Tibin, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak Eli Horeb Sabajan, Bapak Dedi Baidan, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Saudara Joshua Wibisono, Bapak Dedi Esniman, dan Saudara Afon G. Yabes. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang juga berada dalam keadaan sakit, kami menyerahkan mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan memberkati dan memelihara mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan berkati usaha yang dilakukan anggota jemaat Tuhan dalam memenuhi kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami serahkan kepada Tuhan dan kami meyakini bahwa kemurahan kasih Tuhan senantiasa memelihara dan menolong. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para korban yang terdampak COVID-19 secara langsung agar memperoleh anugerah Allah dan kesembuhan. Mereka yang dikarantina agar dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Berkatilah para ahli yang saat ini juga sedang meneliti virus corona, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk pengobatan dan pencegahan serangan virus ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemangku kebijakan, pemerintah daerah maupun pusat, agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat mengatasi COVID-19, sehingga tidak semakin menyebar dan jatuh korban lebih banyak lagi. Bahkan saudara-saudara kami yang harus dirumahkan dan tidak lagi memperoleh penghasilan, kiranya Engkau terus memelihara mereka. Mampukan kami dan seluruh masyarakat agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah, serta tetap tenang dan waspada untuk bisa menahan diri dan menerapkan pola hidup sehat. Kami yakin ya Tuhan, sesuai waktu Tuhan yang indah semua akan berlalu. Kami akan hidup di dalam kemurahan kasih-Mu, bangsa dan negara kami kembali Tuhan pulihkan.
Ya Bapa yang Maha Kasih, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan seruan kami. Dengarlah dan berikanlah kami kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Inilah ya Tuhan keberadaan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita persembahan syukur. Nats pembimbing yang mengantar persembahan syukur kita terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan diiringi dengan nyanyian dari NKB 134 bait pertama dan keempat. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami meyakini apa yang kami berikan ini semua berasal daripada-Mu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara telah mendengar firman Tuhan bahwa hidup kita ada dalam perjanjian dengan Allah. Maka pergilah dengan keyakinan janji Allah terus hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Sebagaimana janjinya setia mengiringi langkah kita, marilah kita juga hidup taat dan setia kepadanya. Oh
dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.